Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, tolong kalau ada videonya Bu Sia didengarkan sampai habis, biar nanti diberi tugas enggak keliru ya. Tolong dibuka halaman pelajaran akidah akhlak, dibuka halaman 26. Yaitu berbuat baik kepada orang tua. Hormat kepada orang tua, hormat kepada kedua orang tua. Siswi kelas 2 duduk dengan tertib dan seksama mengikuti pelajaran akidah akhlak. Nah, saat ini Pak Fauji menjelaskan tentang hormat kepada orang tua. Pak Fauji menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua karena Allah sangat mencintai kepada anak yang berbakti kepada orang tua dan tidak menyukai anak yang berbuat kasar pada orang tuanya. Nah, durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa besar. Nah, ini siswi kelas 2 ya, dengan duduk dengan tertib. Nah, karena apa? Mengikuti pelajaran akidah akhlak yang diterangkan oleh Pak Fauji ya. Pak Fauji menjelaskan tentang hormat kepada orang tua. Hormat pada orang tua itu perlu apa enggak? Penting ya, karena orang tua kita yang mendidik kita sejak kecil ya. Ayah mencari nafkah, ibu merawat kita. Makanya berbakti kepada kedua orang tua itu penting ya. Allah sangat mencintai kepada anak yang berbakti kepada orang tua ya. Dan Allah tidak menyukai anak yang berbuat kasar kepada orang tua. Berbuat kasar nggak boleh ya, bicara hus gitu aja nggak boleh kok, apalagi berbuat kasar ya. Itu namanya anak durhaka ya. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Pak Fauji menerangkan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua kita yang telah merawat kita dengan penuh kasih sayang. Nah, kamu dirawat kedua orang tua kamu penuh kasih sayang apa enggak? Iya, kamu meminta apa saja kamu dibelikan ya, meminta baju dibelikan, meminta uang diberikan ya, meminta belikan sepeda juga dibelikan. Itu kasih sayang orang tua. Ibu kita telah dengan susah payah mengandung kita. Nah, ibu kita mengandung kita berapa bulan? 9 bulan di perut ibu kamu. Ya, juga mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan. Nah, ibu kamu ketika melahirkan kamu itu korban dengan nyawa ya. Mati atau hidup. Karena apa? Karena mengeluarkan atau melahirkan kamu ya. Ayah kita juga bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan kita. Adapun cara-cara berbakti kepada orang tua sebagai berikut. Nah, 1, mentaati perintah orang tua. Nah, perintah orang tua harus kita taati. Ya, karena orang tua kita yang membimbing kita, yang mencarikan nafkah itu ayah, ibu yang merawat. Yang kedua, tidak berkata kasar kepada orang tua. Lah, tidak boleh berkata kasar. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Nek dikandani wong tua kudu sing nurut, nggak boleh bantah. Kalau bantah, bangkang itu namanya anak durhaka. Kamu mau disebut anak durhaka? Tentunya tidak mau ya. Kalau tidak mau harus menuruti nasihat orang tua. Dikandani opo ae dituruti.
mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, bersikap menyayangi pada kedua orang tua ya. Jadi orang tua itu kita doakan supaya apa? Mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, bersikap menyayangi pada kedua orang tua. Kamu harus menyayangi kepada kedua orang tua kamu. Ya, karena kamu juga disayangi kedua orang tua kamu. Yang terakhir, membantu orang tua di rumah. Nek ono wong tuane nyambut gawe, itu bukan terakhir. Ya, membantu orang tua di rumah. Nek ono wong tuane nyambut gawe nang omah kudu direwang. Ini yang terakhir. Yaitu menghormati orang tua. Sama orang tua harus kita hormati. Orang tua kita adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti dan mendoakan setiap selesai sholat dan setiap saat. Bagaimana doa untuk orang tua kita? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tentunya kamu anak kelas 2 yaitu muridnya Bu Sia tentunya sudah bisa semua doa orang tua ya, itu harus dihafalkan. Ya. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagai mereka menyayangiku di waktu kecil lah. Nanti minta ampun kepada Allah untuk apa? Dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku kecil lah. Ya. Yang B, sabar merawat orang tua lah. Ibu Anissa sedang sakit. Ini cerita Anissa. Sebagai anak yang baik, Anissa tidak merepotkan ibunya. Anissa selalu mengerjakan apa yang dapat dikerjakan sendiri. Sepulang sekolah, Anissa merapikan sepatu dan tasnya. Lalu ia mengganti seragam sekolahnya sendiri. Dia juga mencuci seragam kotornya sendiri dan juga membantu mencuci piring yang kotor. Kamu juga gitu. Harus bersifat, mempunyai sifat seperti Anissa ya. Serba guna, serba apa saja selalu dilaksanakan sendiri ya. Sepulang sekolah, yaitu ganti baju seragam sendiri ya. Bajunya yang kotor harus dicuci sendiri, juga mencuci piring yang ada di rumah ya. Ibu Aisyah sedang sakit, bukan Anissa tadi. Ibu Aisyah sedang sakit ya. Sebagai anak harus yang baik ya. Karena Aisyah tidak merepotkan ibunya. Aisyah setiap menemani ibunya yang sakit, dia melayani ibunya, menyediakan makanan, minuman. Aisyah juga tak lupa mendoakan ibunya agar cepat sembuh. Tadi Aisyah tadi kan sakit ya, bukan Anissa, bisa tadi keliru. Ibunya Aisyah tadi kan sedang sakit. Akhirnya Aisyah melaksanakan apa saja dilaksanakan sendiri ya. Ketika ibunya sakit, Aisyah menemani ibunya. Untuk apa? Melayani makan, minum, ya, dan sebagainya. Ya, meminumkan obatnya. Nah, Aisyah juga tak lupa mendoakan agar ibunya cepat sembuh. Kata Pak Guru di sekolah, anak yang baik harus selalu bersikap penuh kasih sayang. Sayang kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Baik ketika orang tua kita sedang sakit atau sehat, masih wong tuane loro,
masih wong tuane sehat, kita tetap harus menyayangi kedua orang tua. Bila orang tua kita sedang sakit, kita harus merawatnya. Nek ono wong tuane sakit kudu sanggup merawatnya, karena kamu dulu ketika kamu sejak kecil ya, waktu kecil kamu kalau sakit, meskipun kamu nggak sakit tetap dirawat ibu kamu ya. Kita harus merawatnya dengan penuh kesabaran. Selain itu kita mendoakan orang tua kita agar cepat sembuh. Menemani orang tua kita dan membantu juga orang tua kita memerlukan sesuatu. Nah, Aisyah adalah contoh anak yang baik. Aisyah ini perlu dicontoh apa enggak? Perlu. Ya, karena Aisyah anak yang baik. Lah, apa yang dijelaskan Bu Sia, mudah-mudahan kan mendapat ilmu yang banyak. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.